Assalamualaikum Sobat Planner di seluruh Indonesia. Sejak Klaus Schwab menyatakan terjadinya revolusi industri 4.0 atau Industrial Revolution 4.0, maka kita semua berada di era revolusi industri 4.0. Banyak ciri-ciri revolusi industri 4.0. Di antaranya ada I/O atau Internet of Things, atau ada orang bilang Internet of Everything. Juga ada artificial intelligence, ada terkait dengan big data, augmented reality, security, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bicara dalam kerangka revolusi industri 4.0 itu, khususnya terkait dengan AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bagaimana kaitannya perkembangan kecerdasan buatan ini dalam kaitan dengan profesi perencanaan, khususnya perencanaan wilayah dan kota. Maka dalam syarah lain ke-11 ini kita akan bahas mengenai pemanfaatan AI di dalam perencanaan wilayah dan kota. Narasumbernya Saudara Nusaibah Azila ST MSc dan dimoderatori oleh Pak Insinyur Muhammad Adi Lelono MT. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita semua bagaimana memanfaatkan AI di dalam perencanaan wilayah dan kota. Mari kita lihat videonya selengkapnya, dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, and share. Terima kasih. Hatur nuhun. Bapak Ibu sekalian, juga selamat sore. Eh, Terima kasih atas kehadirannya. Saya lihat yang hadir sudah seluruh Indonesia ini. Walaupun masih 38, tapi sudah seluruh Indonesia. Karena saya lihat Pak Yani dari Kalimantan Timur juga sudah hadir. Teman-teman dari Jawa Timur juga sudah hadir tuh. Hadir Pak Eko. Ya, makasih Pak Yani. Teman-teman dari Jawa Timur, teman-teman Cak Firman juga pada hadir. Dan dari Jawa Barat juga lengkap, ini mulai dari Depok sampai eh, Jawa Barat bagian timur. Terima kasih atas kehadirannya. Sore ini kita berjumpa dan juga sekaligus meningkatkan kapasitas kita sebagai planner dalam terkait dengan perkembangan teknologi. Ya, dengan topik pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence dalam perencanaan wilayah dan kota. Sangat menarik sekali ya, topiknya, Hujan, dan juga sangat hujan jangan kekinian lah. langsung ngantuk tuh Artinya kan. topiknya sangat kekinian untuk kita semua supaya kita tidak out of date. Kita tetap meningkatkan kapasitas kita dalam kaitan dengan teknologi yang terbaru, yaitu perkembangan AI. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita hari ini juga sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas anggota IAP di dalam perencanaan wilayah dan kota, dan juga bukan hanya anggota IAP tetapi juga seluruh eh, masyarakat yang punya concern terhadap perencanaan wilayah dan kota juga boleh hadir. Saya lihat juga yang masuk di waiting room juga admit ya. Bapak Ibu sekalian, acara kita hari ini adalah eh, rangkaian ya, rangkaian juga dalam kerangka planning week yang secara luring sudah kita lakukan dari tanggal 24 hari Rabu yang lalu sampai tanggal 26 hari Jumat yang lalu. Saya lihat Pak R nggak sempat hadir tuh sampai kemarin hari ketiga, tapi sekarang Alhamdulillah hadir. Makasih Pak R. Ya, ini juga bagian dari rangkaian itu, dari planning week itu, dan juga nanti pasca planning week yang luring kemarin juga masih banyak kegiatan lain termasuk at school planning juga nanti tetap akan kita adakan sambil menunggu
respon dari sekolah-sekolah yang akan kita datangin karena terkait dengan jadwal mereka. Nah, acara tersebut juga bagian dari bagaimana memperkenalkan perencanaan wilayah dan kota kepada semua pihak yang lain, termasuk anak-anak sekolah di SMA maupun masyarakat umum lainnya. Dan akan diikutin oleh RRI sebagai co-host kita dalam rangka kolaborasi antara IAP Jawa Barat dengan RRI. Nah, saya tidak berpanjang lebar terkait dengan sambutan ini. Selamat melaksanakan diskusi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Demikian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara sarah lain ke-11 ya, Mas Arif ya. Ya, Sarah lain jelas. ke-11 ini adalah trademarknya IAP Jawa Barat. Begitu juga Planning Week, sekarang nanti juga akan jadi trademarknya Jawa Barat. Kita punya sarah lain dari 1 sampai 11, kita juga punya Planning Week. Yang insya Allah tahun depan Planning Week-nya akan semakin lengkap. Termasuk Expo, insya Allah juga akan kita jalankan dengan lebih gegap gempita atau begitu hebat ininya apa baik sosialisasinya maupun hasilnya nanti mudah-mudahan. Demikian saya kembalikan ke host dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Terima kasih Pak Eko atas sambutan sekaligus telah membuka acara sarah lain yang ke-11 IAP Provinsi Jawa Barat. Langsung saja kita memasuki acara inti yaitu diskusi sarah lain yang ke-11 yang akan dipandu oleh Bapak Insinyur Muhammad Adi Lolono. Oke, Ya, makasih ya. silakan. Hmm. Ya, rekan-rekan seprofesi yang saya hormati, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko selaku Ketua IAP Jawa Barat bahwa ini adalah bagian juga dari kontribusi IAP Jawa Barat untuk menambah tidak hanya menambah wawasan tapi juga eh, untuk memenuhi KUM ataupun SKPK yang harus kita penuhi terkait dengan peningkatan kompetensi ataupun juga untuk tetap menjaga eh, angka yang harus kita capai dalam meningkatkan atau menjaga kompetensi kita gitu. Karena kalau ahli utama kan udah nggak bisa naik lagi, jadi yang ada adalah menjaga ini SKPK atau kumnya yang harus 200 begitu ya. Walaupun sekarang kita dikasih kesempatan untuk 5 tahun begitu. Jadi ini adalah bagian dari tanggung jawab moral juga dari pengurus IAP Jawa Barat kepada anggotanya, tidak hanya yang di Jawa Barat tapi juga kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Ya kita saling timbal balik lah. Teman-teman juga sering kali mengadakan juga yang dari IAP daerah. Jadi saya juga sering ikut juga. Jadi saling melengkapi untuk pemenuhan tadi SKPK atau KUM ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini eh, kita akan apa, mengambil tema yang sangat menarik untuk generasi milenial sebetulnya, pemanfaatan artificial intelligence dalam perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Jadi kebetulan yang menyampaikan juga masuk ini Gen malah sudah Gen Z ya nih. Ya, Teh Zila ya, bukan milenial lagi. Teh Zila Mas- ini Milenial, Gen Z. Pak. Jadi biar Masih milenial. jadi biar adik-adik mahasiswa juga ini ada yang banyak yang gabung juga jadi biar tertarik juga begitu bahwa profesi perencanaan wilayah dan kota tidak hanya apa menggunakan deskripsi analitis yang konvensional begitu ya, tetapi juga sudah masuk kepada era penggunaan teknologi yang kekinian begitu ya. Nah, untuk ini menyingkat waktu dan sempat saya serahkan ke Teh Zila untuk menyampaikan bahan-bahannya. Mungkin saya kasih waktu sampai jam 4-an lah ya, jadi biar kita bisa banyak diskusi atau Baik, mendekati Pak. itu.
nanti kita lihat ini ya Baik, bahannya. baik, Mengenai bahan paparan, rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti akan kami share sekitar jam 4 lah setelah menjelang Teh Zila selesai untuk menyampaikan paparannya. Mangga, saya waktu dan tempat saya persilahkan. baik. Terima kasih Pak Adi. Perkenalkan nama saya Nusaiba Azila. Saya mungkin akan coba share screen dulu untuk materi hari ini. Punten, mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan teknis. Saya juga agak jarang sih memakai Zoom buat apa mengajar gitu. Biasanya mengajar juga offline, jadi mungkin agak kurang bisa eh, mem- menayangkan gitu PowerPoint di Zoom. Tapi saya coba aja dengan PDF. Mungkin kalau misalnya ada video-video yang nggak bisa ditayangin, mungkin nanti saya share aja PPT-nya atau nanti di akhir. Yang penting kita bisa mulai dulu pembahasan ini gitu. Baik. Eh, Kalau gitu saya mulai saja pembahasan hari ini. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence dalam perencanaan kota di Indonesia. Jadi mohon maaf sebelumnya saya sebelumnya itu ingin menjelaskan tentang untuk PWK di Indonesia itu perencanaan wilayah dan kota. Tapi setelah saya teliti lagi dan pelajari lagi lebih banyak untuk perencanaan kota khususnya. Jadi saya lebih banyak tentang perencanaan kota di Indonesia karena AI ini memang teknologi yang cukup baru dan juga apa ya yang butuh teknologi yang cukup canggih juga untuk mengaplikasikannya. Jadi masih banyak digunakan di kota-kota di Indonesia. Baik, mungkin karena PDF saya next aja ya Pak ya. Baik. Next saja, oke. Untuk perkenalan, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Nusaibah Azila. Saat ini saya masih mengajar, tapi sebagai dosen tidak tetap di ITENAS. Saya juga mengajarnya untuk urban ekonomi, ekonomi kota. Juga saya mengajar praktikum data science. Jadi untuk data science ini juga saya mengajarkan AI di sini gitu. Jadi khususnya karena saya tertarik dengan AI dari praktikum tersebut, jadi saya mencoba mendalami tentang AI tersebut seperti itu dan juga guna lahan. Dan juga selain dosen tidak tetap, saya juga freelance konsultan untuk proyek-proyek di Indonesia. Jadi saya mengerjakan beberapa proyek biasanya sambil mengajar, juga mengerjakan proyek-proyek di Indonesia. Juga sekarang saat ini juga membantu proyek untuk PWD di ITB seperti itu. Lalu untuk pendidikan, pendidikan saya S1-nya di Perencanaan Wilayah dan Kota ITB angkatan 2009. Jadi sebenarnya saya masih milenial. Dan juga saya sempat S2 kemarin di Urban Management and Development di IHS Erasmus University Rotterdam di Belanda. Seperti itu untuk perkenalannya. Baik, jadi saya akan menjelaskan selanjutnya latar belakang mengapa saya menjelaskan mengenai pemanfaatan AI untuk kota-kota di Indonesia ini. Jadi pertama, saya melihat dengan adanya masalah-masalah di Indonesia seperti urbanisasi yang sangat cepat dan juga beberapa tantangan di kota-kota besar. Tantangan kota besar ini eh, memang selalu ada ya, seperti kemacetan, polusi udara, banjir, dan permukiman kumuh itu memang selalu ada di berbagai kota-kota di Indonesia kayak gitu. Tapi masalahnya tidak semua permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi masih banyak tantangan-tantangan ini yang setiap tahun terjadi terus-menerus seperti itu. Lalu juga adanya kompleksitas pengelolaan kota, yaitu banyaknya aktor. Jadi setiap setiap kota tuh pasti memiliki banyak aktor, ada dinas-dinas terkait juga, dan juga data-data tersebar sehingga keputusan sering lambat. Jadi saat ini juga, tapi sekarang udah lebih baik lagi karena sebenarnya udah banyak juga bisa diakses di ini ya di website BPS dan lain-lain. Cuman ini mungkin dulu dulu ini data-datanya masih tersebar sehingga keputusan sering lambat. Jadi kalau misalnya data-data lebih terintegrasi, insya Allah pengelolaan kota akan lebih baik seperti itu. Nah, untuk masalah-masalah tersebut dibutuhkan solusi baru. Jadi saat ini kota perlu sistem berbasis data untuk merespon masalah yang nyata. Jadi saat ini dengan adanya teknologi yang saat ini berkembang, kita dapat menemukan solusi baru yang eh, tidak hanya secara tradisional ya seperti yang kita sudah tahu analisis yang kita bisa pakai, juga ada
analisis yang namanya AI yang hadir sebagai peluang baru yang dapat membantu analisis spasial, prediksi, visualisasi, dan pengolahan kota secara real time. Jadi AI ini bisa menjadi peluang kita untuk lebih memahami analisis spasial, analisis-analisis planologi ini secara lebih efisien dan juga secara real time. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan kota itu dengan lebih cepat. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Boleh tolong lanjutkan? Baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai teori dari AI ini sendiri. Jadi, saya mencoba menjelaskan secara runut agar mungkin kita bisa lebih memahami AI itu apa sih. Karena AI ini sebenarnya kita sering sekali pakai untuk saat ini ya seperti ChatGPT, juga Perplexity dan lain-lain. Tapi sebenarnya AI ini lumayan luas. Jadi, untuk definisi AI menurut European Commission tahun 2018. Jadi AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti memahami, belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Jadi AI ini yang sering kita dengar ini memang artinya kan kecerdasan buatan ya. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang ini, komputer itu bisa berpikir seperti manusia. Tapi memang beda dengan manusia. Manusia itu ya otak kita itu dari Tuhan ya dan komputer beda. Cuman dengan perkembangan zaman saat ini, jadi analisis-analisis bisa dilakukan dengan cepat oleh komputer seperti itu. Nah, manfaat AI ini ada beberapa, di antaranya perencanaan proyek yang lebih akurat, pengelolaan dan optimasi sumber daya, prediksi pertumbuhan dan kebutuhan infrastruktur, manajemen lalu lintas dan transportasi cerdas, peningkatan kualitas hidup dan keamanan kota. Jadi ini manfaat-manfaat AI, tapi khususnya untuk eh, di bidang planologi ya. Karena sebenarnya manfaat AI ini juga mungkin cukup banyak untuk kehidupan nyata gitu. Karena seperti kita memakai YouTube, memakai Spotify dan lain-lain juga banyak memakai AI. Cuma untuk planologi memang khususnya itu buat infrastruktur dan juga manajemen transportasi kita banyak dibantu oleh AI. Meskipun saat ini Indonesia masih di dalam tahap perkembangan di awal. Seperti itu. Lalu yang di ah, ini saya tekankan dulu di awalnya. Jadi peran AI ini sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan pengganti perencanaan. Jadi kita sebagai planner tidak usah takut bahwa AI ini akan menggantikan peran planner karena dengan adanya AI kita bisa terbantu dalam pengambilan keputusan. Jadi saat kita mau membuat kebijakan, maka kita dapat menggunakan AI untuk membantu mengambil keputusan tersebut. Jadi analisisnya bisa menggunakan AI dan kita akan bisa mengambil kebijakan dari analisis tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini beberapa fondasi teknologi AI. Sebenarnya ini teori-teori yang paling basicnya. Tapi saya juga tidak akan menjelaskan secara banyak karena ini sebenarnya lumayan rumit ya. Jadi pertama ini mungkin machine learning kita sering mungkin pernah mendengar saja. Ini tuh adalah cabangnya dari AI. Jadi AI itu sebenarnya banyak juga cabangnya. Jadi mungkin di sini bakal banyak juga bahas machine learning. Jadi machine learning itu cabang dari AI yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dan berkembang secara mandiri dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, contohnya itu kalau buat machine learning itu Google Maps. Selanjutnya juga big data. Big data itu kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan bervariasi yang sulit diolah dan dianalisis menggunakan metode tradisional. Nah, mengapa saya membahas big data? Karena big data ini yang biasanya akan eh, dipakai gitu untuk analisis planologi. Karena kan kota itu kan skalanya cukup besar ya, bukan kayak kita pakai hari-harian kayak gitu AI-nya. Jadi AI-nya biasanya memakai big data. Mungkin juga perusahaan-perusahaan besar juga biasanya udah pakai big data, apalagi untuk skala kota seperti itu. Selanjutnya juga ada IoT, yaitu Internet of Things. Jadi IoT ini adalah konsep yang menggambarkan jaringan perangkat fisik yang saling terhubung dan dapat berbagi data satu sama lain melalui internet. Jadi ini sebenarnya agak acak sih, tapi saya mencoba menjelaskan yang paling penting-pentingnya aja. IoT ini biasanya tuh apa dari data data di awal gitu, sumber-sumber data di awal masuk ke IoT buat
eh, apa ya, semacam pengumpulan data tersebut di situ. Biasanya sih pakai perangkat seperti komputer dan lain-lain. Lalu juga bisa di-share datanya satu sama lain melalui internet. Baik, next ya. Nah, ini penggunaan AI dalam perencanaan kota. Sebenarnya ini saya mau, asalnya mungkin agak sulit buat praktek karena apa, waktunya mungkin nggak cukup. Karena kalau misalnya saya biasanya sih sambil ngajar itu juga kadang-kadang karena ada praktikum juga, jadi saya suka mempraktekkan software-software yang bisa digunakan buat analisis planologi. Cuman kayak di sini terbatas. Sebenarnya saya masukin videonya, cuman nggak tahu bisa bisa tayang atau enggak. Tapi mungkin akan saya coba jelaskan saja. Seperti itu. Jadi penggunaan AI ini bisa untuk site plan generation. Jadi ini adalah buat ini ya apa, analisis guna lahan. Jadi AI ini bisa membantu arsitek dan planner menghasilkan layout awal kawasan. Software yang dapat dipakai itu misalnya CADMapper. CADMapper ini lumayan canggih. Jadi dia bisa nanti mungkin akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya juga visualisasi desain kota. Jadi visualisasi desain kota ini apa ya, semacam kita bisa bisa menginput menginput eh, apa, foto atau apa. Jadi akan bisa buat visualnya lebih bagus lagi sebagai 3D, seperti menjadi 3D seperti itu. Jadi AI-nya bisa membuat rendering, simulasi bayangan bangunan, street view, visualisasi kawasan, dengan menggunakan softwarenya ada AI Urban Design Generator. Jadi ini biasanya dipakai buat ini ya, mungkin yang bergelut di urban design gitu, maksudnya yang banyak bekerja di urban design. Karena kan mungkin ada juga yang plano lebih ke arah desain gitu. Jadi bisa juga menggunakan software-software ini. Selanjutnya juga pemodelan skenario, yaitu prediksi dampak kepadatan, penggunaan energi, dan ruang hijau. Jadi pemodelan skenario ini kita bisa memodelkan dengan AI, jadi kita bisa melihat buat masa depan. Jadi AI ini bisa biasanya sih digunakan untuk prediksi beberapa tahun selanjutnya. Karena kan kalau misalnya buat analisis biasa juga mungkin bisa analisis misalnya pertumbuhan penduduk, cuman dengan AI ini memang lebih cepat dan juga kita bisa masukkan buat eh, tahun yang panjang seperti itu. Baik. Nah, ini contohnya tadi eh, saya sebenarnya mau mencontohkan, cuman ini karena masalah di komputer saya, jadi saya mau coba jelasin aja. Ini sebenarnya cukup mudah. Kita bisa pakai ChatGPT juga. ChatGPT itu eh, mungkin apa ya, mungkin software yang paling basic ya buat di AI. Tapi sebenarnya dia bisa lebih canggih lagi daripada yang biasa kita pakai. Mungkin kita suka pakai buat nanya-nanya apapun gitu. Sedangkan kalau misalnya buat site plan ini, kita bisa input foto dari Google Earth. Jadi peta itu di screenshot di Google Earth. Selanjutnya screenshot itu dimasukkan ke ChatGPT dan kita bisa menanyakan jumlah bangunan di situ. Jadi kalau misalnya kita biasanya eh, harus menghitung satu-satu jumlah bangunan, dengan adanya ChatGPT kita bisa tahu gitu berapa berapa banyak jumlah bangunan di situ. Lalu juga bisa mentrace bangunan ke file vektor jika output adalah kode jalankan di Google Colabs. Jadi kadang-kadang kalau misalnya filenya vektor, kita bisa melihat outputnya tuh hasilnya kode, lalu harus dijalankan di Tor atau Google Colab seperti itu. Tapi hasilnya juga akan eh, adalah PT yang sudah terdigit secara rapih dengan AI. Itu akan sangat membantu karena kadang-kadang proses digitasi itu juga kan lama banget ya. Mungkin bisa sehari, bisa berhari-hari. Sedangkan dengan AI cukup beberapa waktu akan bisa terdigit dan bisa membantu buat analisis guna lahan lainnya. Lalu juga kita bisa mengetahui KWT, perkiraan jumlah penduduk, dan lain-lain. Seperti itu. Baik, next. Mungkin di next. Baik, ini kayaknya hmm, mungkin tidak bisa tayang ya. Saya sebenarnya mau nunjukin video ini sih sekilas. Cuman kalau tidak bisa tayang, mungkin langsung saja lanjut. Ini saya hari ini mohon maaf sebelumnya karena masalah teknis. Saya tadi yang cat mapper ini bisa saya jelaskan sedikit juga. Ini juga mungkin sebelumnya. Baik, bisa ke sebelumnya. Yang cat mapper. Nah, ini yang kedua ini.
saya hanya mencontohkan dua dua software yang bisa kita pakai. Cuman kalau misalnya seneng mengulik lagi, masih banyak lagi yang bisa kita pakai untuk melakukan analisis perencanaan kota. Nah, kalau CADMapper ini saya lihat sekilas aja. Jadi kita bisa masuk ke websitenya, lalu juga setelah itu di screenshot peta yang akan kita mau unduh. Lalu setelah diunduh itu hasilnya tuh akan menjadi ini ya kayak semacam di trace juga sih seperti sebelumnya. Cuman dia hasilnya akan ke AutoCAD atau SketchUp dan bisa divisualisasikan di software AutoCAD dan SketchUp tersebut dan juga memotong waktu untuk ya sama ini buat mentrace bangunan. Baik. Lanjut, ya selanjutnya. Baik, ini juga saya mau memperlihatkan video ini juga sama. Jadi ini saya jelaskan aja ya. Ini mungkin dari sebelumnya rendering itu kan kita bisa melihat kayak sampai tekstur dan lain-lain gitu ya. Jadi bangunannya supaya bisa terlihat di dindingnya itu juga bisa menggunakan AI. Juga banyak sih kalau misalnya mau di searching di internet juga bisa seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya. Nah ini. Selanjutnya saya ini yang ketiga. Jadi pemodelan skenario perencanaan ini tadi sama ya saya tadi udah jelaskan, dia lebih membuat melihat ke masa depan ya kalau pemodelan skenario. Jadi buat kota itu bisa muncul beberapa skenario kota. Jadi dengan adanya AI eh, pemodelan ini bisa dibantu dengan cepat seperti itu. Jadi ini ada proses-prosesnya. Pertama mungkin bisa menginput data, input datanya bisa dari GIS, demografi, dan juga sensor IoT. Kemudian di proses selanjutnya dengan analisis spasial bisa dengan machine learning dan digital twin. Dan outputnya adalah pertumbuhan kota. Pertumbuhan kota itu bisa dilihat seperti apa, prediksi kebutuhan energi dan infrastruktur, dan dampak lingkungan dan iklim. Selanjutnya ada manfaatnya adalah perencanaan berbasis bukti, bandingkan skenario, dan mendukung keputusan kebijakan kota. Baik, next. Ya, ini selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tahapan perencanaan kota dan AI. Jadi mungkin semua sudah tahu ya karena lebih senior dari saya juga. Ini yang tahapan perencanaan kota itu dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Nah, semua ini sebenarnya bisa dibantu oleh AI asal kita tahu cara pakainya itu seperti apa, seperti itu. Jadi perencanaan bisa dilihat di sini, bisa memakai analisis data spasial, demografi dan lingkungan, juga simulasi skenario pembangunan yang tadi saya sudah jelaskan dengan analisis tertentu, juga lokasi terbaik untuk guna lahan yang paling cocok gitu. Selanjutnya untuk pemanfaatan ini kan saat sudah direncanakan ya, jadi lebih ke operasionalnya bisa memakai AI juga, lalu juga pelayanan kebutuhan publik real time. Jadi apa ya, kalau sekarang ini udah banyak juga memakai chatbot pemerintah itu udah memakai itu AI untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat. Lalu juga pengembangan layanan kota juga sudah mulai digital, eh, jadi mungkin pelayanan-pelayanan juga udah bisa diakses melalui website gitu. Apa seperti keluhan dan aduan bisa lewat pengembangan lewat website digital. Selanjutnya untuk pengendalian melalui monitoring tata ruang, deteksi pelanggaran lahan via citra satelit, dan manajemen risiko bencana dan lingkungan. Jadi eh, pengendalian ini ya ini karena emang AI ini berbasisnya teknologi ya, jadi ada juga lewat citra satelit juga dan juga resiko bencana juga bisa dikendalikan dengan sensor-sensor tertentu seperti itu. Next, baik. Nah ini saya jelaskan sedikit konsep smart city. Jadi dalam smart city ini ada 6 dimensi yang kita ketahui. Pertama adalah governance. Jadi ini sebenarnya smart city itu dia harus mencakup untuk 6 dimensi ini. Gitu. Jadi bukan hanya satu-satu saja. Pertama untuk governance, tata kelola pemerintahan yang cerdas, partisipatif dan transparan. Kemudian yang kedua itu juga mobility, jadi transportasinya efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya environment, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk people ini masyarakat juga harus memiliki keterampilan yang
baik untuk digital, jadi kita bisa banyak belajar untuk keahlian-keahlian digital ini. Dan juga yang kelima dari living, kualitas hidup, kesehatan, dan layanan publik yang inovatif. Jadi eh, untuk kualitas ya ini tadi yang layanan publik itu lebih inovatif juga gitu, dibantu teknologi. Dan selanjutnya adalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Jadi masuk dalam AI, masuk dalam Smart City Management sebagai decision making tool karena dapat memproses big data, menumbuhkan pola dan memberi rekomendasi. Jadi mengapa tadi dibilang buat membantu pengambilan kebijakan karena ada beberapa hal yang paling penting itu yaitu memproses big data, menemukan pola dan memberi rekomendasi dan emang biasa tuh itu aja gitu. Jadi AI itu fungsinya tuh yang paling besar ya tiga ini gitu. Baik, selanjutnya boleh di next. Baik, ini juga sebenarnya sama sih tadi saya ada video. Video ini juga sebenarnya sih sama kayak tadi yang saya udah jelaskan. Jadi 6 dimensi itu dari ekonomi dan lain-lain. Nah ini juga nah, saya coba masukkan pemanfaatan AI di negara maju. Kalau kita kan masih negara berkembang ya. Jadi di Singapura ini, mengapa saya ambil Singapura? Karena Singapura ini yang paling dekat Indonesia juga. Dan juga ini juga salah satu yang termaju di dunia gitu AI-nya. Jadi saya contohkan studi kasusnya Singapura Smart City Global Model. Penerapan AI itu sudah dilakukan di berbagai sektor seperti transportasi, energi, polusi udara, dan tata guna lahan. Jadi dari transportasi ini lalu lintas sudah berbasis AI, jadi bisa dilihat langsung kemacetannya dan juga diawasi langsung. Dan juga untuk energi ini, green energinya itu dimonitoring oleh pemerintah. Dan juga polusi udara juga ada pemantauan kualitas udara berbasis sensor dan AI. Dan tata guna lahan, dukungan perencanaan kota dengan AI. Seperti itu. Jadi digital toolsnya oleh URA. URA ini apa ya? Ya semacam ya pokoknya yang mengurus perencanaan wilayah dan kota di sana gitu. Berada e-planner, One Tools, Smart Urban Planning Assistant, dan 3D City Visualization. Nah ini saya sebenarnya ada video ini, video bus otonom. Jadi bus otonom ini dia nggak ada pengemudinya gitu, nggak ada supirnya seperti biasa. Jadi dia udah tahu apa melajunya ke arah mana seperti itu karena udah ada dia dilihat gitu. Jadi apa dia udah tahu jalur-jalurnya seperti apa dengan AI. Seperti itu. Baik. Nah, peran AI dalam manajemen kota, AI ini masuk ke dalam manajemen smart city karena dapat mampu menganalisis data besar real time seperti sensor lingkungan, CCTV, dan aplikasi warga, menemukan pola seperti kemacetan dan memberikan rekomendasi berbasis prediksi seperti lampu lalu lintas dan pencegahan polusi udara. Ya, ini sama. Ini sebenarnya apa? Saya mau jelasin sekilas aja karena ini intinya dari apa? Tadi untuk manajemen pengelolaan kota dengan AI tersebut gitu. Jadi awalnya dari bagian ini kita bisa lihat, jadi pengumpulan data itu biasanya diambil dari sensor IoT itu. Jadi dengan sensor-sensor itu lalu ke IoT, lalu juga setelah itu disimpan ke big data, penyimpanan dan pengelolaan data besar. Jadi di big data itu disimpan, selanjutnya dilakukan pembersihan dan pengolahan data dan analisis dan pemodelan dengan menggunakan AI. Nah, pemodelan ini cukup banyak juga ragamnya. Lalu visualisasi dan simulasi melalui pemetaan, model 3D, dan simulasi interaktif hasil analisis. Selanjutnya pengambilan keputusan ini oleh pemangku kepentingan. Biasanya sih emang oleh pemerintah atau misalnya planner dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin analisis dan pemodelan AI ini di tengah-tengah yang dapat dilanjutkan sehingga dapat diambil kebijakan oleh planner. Seperti itu. Baik, di next. Baik. Nah, ini beberapa aplikasi AI dalam manajemen smart city. Jadi, eh, dalam manajemen ini saya coba jelaskan
apa ya, secara aplikasinya. Tadi kan lebih ke teorinya. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia ini mungkin sudah karena dalam tahap awal dan ada, kalau misalnya buat Jakarta ini udah lebih berkembang ya buat khususnya di Jakarta dan mungkin beberapa kota besar di Indonesia. Jadi saya bisa jelasin di sini prediksi lalu lintasnya secara real time ini yang pertama. Contoh aplikasinya itu menggunakan Google Maps dan Waze gitu. Jadi mungkin Google Maps ini mungkin semua orang juga udah bisa pakai ya. Itu juga ada menggunakan AI karena dia bisa menampilkan kondisi lalu lintas terkini melalui analisis data GPS, sensor jalan dan input pengguna. Jadi dengan adanya sensor jalan tersebut, dia langsung masuk secara real time ke Google Maps. Lalu kita bisa lihat di Google Maps itu eh, mungkin kita bisa lihat kemacetan di mana, lalu juga jalur rute terbaik itu di mana. Itu juga karena menggunakan AI. Nah, implementasinya misalnya prediksi kemacetan di jalan utama, lalu alternatif rute tercepat bagi pengendara. Selanjutnya juga ada pemberitahuan insiden kecelakaan penutupan jalan. Jadi karena tadi real time, jadi insiden itu juga bisa diketahui secara tepat saat itu juga seperti itu. Baik. Nah ini juga selanjutnya yang contohnya di Jakarta. Sebenarnya saya kenapa ngambil Jakarta juga karena sebelumnya saya sempat nulis artikel tentang AI di Jakarta karena di Jakarta itu juga lagi berkembang cukup baik gitu AI ini sendiri. Oleh pemerintah Jakarta itu lagi sedang didorong penggunaan AI untuk analisis-analisis perencanaan kota. Jadi di sini ada monitoring kualitas udara. Kita bisa lihat di sini ada AKMS terintegrasi dengan Jakarta Smart City. Juga bisa dilihat di IKR.com. Mungkin kalau bisa dilihat di IKR.com, ini akan terlihat polusi udara itu separah apa gitu di Jakarta. Ada bagian-bagian tuh yang cukup eh, parah, hampir harus ada rekomendasi menggunakan masker. Tapi mungkin kadang membaik, kadang juga suatu waktu polusi itu lagi tinggi juga seperti itu. Lalu juga banjir, ini juga sama, ada monitoringnya dengan sensor air, jadi bisa terlihat kalau misalnya ada apa saat-saat lagi musim hujan atau seperti itu, kalau misalnya air itu udah melebihi batas yang normal dan ada bahaya ke banjir, jadi bisa diketahui bagaimana bagaimana prediksi banjir itu akan terjadi. Nanti juga ada sampah, jadi ada program bank sampah di beberapa kota, ada di Surabaya dan juga di Jakarta. Jadi buat sampah ini juga udah diinput karena ada teknologi ini, jadi bisa begitu diambil sampahnya akan diinput berapa jumlah sampahnya, udah sampai mana, bisa dilihat di aplikasi digital untuk pengelolaan sampah rumah tangga ini. Nah, manfaatnya itu efisiensi dalam manajemen infrastruktur. Jadi dengan adanya AI, maka manajemen infrastruktur ini akan lebih cepat dibandingkan maksudnya dengan kita harus menginput data, mengirim ke dinas lain dan seperti itu. Jadi bisa secara tepat akan eh, lebih efisien seperti itu. Lalu juga ada respon cepat terhadap potensi bencana. Jadi buat banjir dan polusi ini juga kalau misalnya udah resikonya tinggi itu responnya akan bisa lebih cepat. Jadi kalau misalnya banjir bisa diberi peringatan ke masyarakat dan lain-lain. Kalau polusi juga bisa dikasih rekomendasi gitu di IQR ini bahwa di daerah tertentu itu polusinya udah tinggi seperti itu. Jadi orang bisa menghindari daerah-daerah tertentu. Lalu juga mengurangi biaya dalam pengelolaan infrastruktur. Jadi ya ini dengan adanya AI ini maka akan biaya juga akan bisa lebih ditekan karena ini efisien dan lebih cepat seperti itu. Baik, next. Nah, ini juga sama. Kita bisa lihat untuk manajemen energi, ada smart grid, jadi distribusi listriknya secara real time untuk efisiensi dan juga lampu jalan otomatis. Di beberapa kota udah mulai dikembangkan juga lampu jalan otomatis ini, jadi dia hemat energi dengan sensor cahaya dan AI, hanya menyala saat dibutuhkan. Jadi eh, apa nggak harus lampu itu nggak harus dinyalakan oleh misalnya ada yang mengontrol atau seperti apa, tapi dengan sensor cahaya jika sudah malam, maka akan nyala sendiri seperti itu, mati sendiri. Mungkin di rumah-rumah juga mungkin ada juga yang udah memakai smart smart lighting seperti itu, jadi nyala sendiri dan mati sendiri juga menggunakan AI. Lalu contoh implementasinya pilot project smart street lighting di Jakarta, Pekanbaru dan Semarang. Jadi eh,
smart street lighting ini udah mulai dikembangkan di kota-kota ini. Jadi udah mulai ada di beberapa tempat, udah mulai dicoba dicoba pilot projectnya. Lalu juga smart grid juga ini juga udah dicoba di beberapa kota. Dan manfaatnya dengan efisiensi energi ini, lingkungan kota lebih sehat dan berkelanjutan. Jadi energi juga bisa apa ya terpantau terpantau dan juga akan lebih sehat untuk masyarakat. Selanjutnya juga ada efisiensi energi dan pengurangan biaya operasional. Jadi dengan tadi contohnya smart grid juga smart lighting, maka energi itu akan lebih efisien dan juga apa ya, dia bisa secara otomatis bisa terdetek kalau hanya dibutuhkan atau enggak dibutuhkan seperti itu. Baik, nah ini juga sama beberapa peran AI lagi. Ini saya coba bagi-bagi untuk perannya itu tadi. Ada tadi energi, infrastruktur. Ya ini untuk deteksi urban sprawl dan kawasan kumuh. Jadi citra satelit ini bisa mendeteksi ekspansi kota ke arah pinggiran. Jadi dengan apa dengan adanya analisis citra satelit bisa langsung diketahui kalau misalnya udah ada ekspansi kota atau urbanisasi gitu. Jadi udah bisa dilihat secara langsung dengan citra satelit. Sedangkan kalau biasanya mungkin kita harus survei dan juga pemetaan lagi gitu butuh waktu beberapa waktu. Dengan citra satelit ini bisa terdeteksi urban sprawl dan juga kawasan kumuh juga sama bisa terdeteksi dengan citra satelit. Nah, contoh di Indonesia, DKI Jakarta adalah pemanfaatan citra satelit dan AI untuk memantau perkembangan permukiman informal di bantaran sungai dan waduk. Jadi, citra satelit ini dapat membantu eh, perkembangan untuk memantau adanya pemukiman informal di bantaran sungai dan waduk. Karena di Jakarta ini kan memang masalahnya cukup menahun ya, masalah permukiman informal ini dan juga biasanya sih susah terdeteksi gitu di mana aja udah berkembangnya. Jadi dengan adanya AI, maka akan lebih cepat untuk diatasi masalah tersebut. Dan ini contoh juga prediksi kebutuhan infrastruktur, juga kita bisa lihat pertumbuhan penduduk, mobilitas, dan lain-lain. Jadi di Bandung ini, contohnya Big Data udah digunakan untuk perencanaan transportasi perkotaan. Jadi transportasi perkotaannya udah dilihat, ini contohnya saya lihat di Bandung Command Center ini sebenarnya udah beberapa tahun ya. Jadi Bandung Command Center itu cukup canggih. Dia bisa punya CCTV untuk seluruh wilayah Bandung dan dia bisa melihat kemacetan itu terjadi di mana saja. Seperti itu. Baik, next. Ya di Bandung Command Center sebenarnya ini adalah video tapi mungkin tidak terlihat. eh, ya, di next lagi. Baik. Nah, tantangan dan peluang di Indonesia ini eh, karena dengan seiring adanya teknologi, maka ada juga tantangannya gitu. Jadi tidak tidak hanya tidak hanya apa perkembangan saja. Jadi mungkin ada tantangan yang harus kita hadapin. Jadi pertama data belum terintegrasi penuh. Ya mungkin di beberapa kota itu seperti Jakarta dan Bandung udah mulai terintegrasi gitu. Misalnya Jakarta itu udah Jakarta 1, Bandung udah Bandung Smart Map seperti itu, tapi masih belum terintegrasi secara penuh. Lalu juga masih kurang tenaga ahli AI-nya. Jadi untuk eh, apa ya mungkin untuk dari kalangan pemerintah mungkin masih kurang juga tenaga ahli yang mengerti AI. Dan juga biaya yang tinggi untuk analisis AI. Jadi analisis AI ini butuh butuh dana gitu karena itu apa softwarenya juga cukup mahal, juga infrastruktur digital yang lain juga eh, cukup mahal seperti itu. Lalu peluangnya ada bonus demografi. Jadi kita punya populasi usia produktif yang besar. Jadi mungkin yang milenial, Gen Z itu kan penasaranan ya orangnya. Jadi mungkin bisa mempelajari AI dan juga bisa mengembangkan AI buat ya berbagai sektor gitu. Lalu juga pertumbuhan startup AI juga bisa mendukung AI ini sendiri. Dan juga ada dukungan pemerintah seperti regulasi dan insentif yang mulai diarahkan ke pengembangan ekonomi digital dan AI dan pembangunan infrastruktur digital. Jadi ya pemerintah juga mendorong juga perkembangan AI ini. Jadi udah mulai ngasih regulasi ke apa dinas-dinas, terutama ya saya baca sih banyak di Jakarta ya udah mulai ada regulasi-regulasi terkait AI dan juga udah ada insentif-insentif yang diarahkan buat pengembangan AI ini sendiri gitu. Baik, next. Baik.
rekomendasi dari saya, ini mungkin masih secara general aja ya, karena sebenarnya Indonesia juga luas dan juga perkembangan teknologinya juga beda-beda gitu di setiap kota. Jadi mungkin ada kota yang sudah lebih maju, ada juga kota yang masih belum mengaplikasikan AI gitu. Jadi mungkin perlu roadmap AI untuk smart city. Jadi karena dia butuh arahan yang jelas untuk mengembangkan AI. Kemudian yang kedua, integrasi data dan sistem informasi. Jadi baru kota-kota besar yang memiliki sistem data yang terintegrasi. Yang tadi saya contohkan itu Jakarta dan Bandung dan mungkin beberapa kota lain. Sedangkan masih banyak lagi gitu kota lainnya yang data itu belum terintegrasi. Sedangkan kalau misalnya sebagai masyarakat ingin mengakses data, lebih mudahnya lagi harus ada data yang terintegrasi secara real time itu lebih bagus lagi gitu. Dan juga mungkin bisa diadakan pelatihan dan pilot project untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan riset AI. Jadi tadi mungkin karena kapabilitasnya masih kurang, sebenarnya ini juga mungkin karena tergolong baru ya. Jadi harus banyak belajar lagi, bisa diadakan pelatihan, juga pilot project untuk meningkatkan kapasitas pemerintah. Lalu juga mungkin ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri. Jadi kolaborasi ini bagus karena akademisi ini kan eh, mungkin kita juga dari planner ada ide-ide riset mengenai AI atau mungkin dari orang IT atau gimana punya riset mengenai AI. Apabila berkolaborasi, maka riset-riset tersebut akan berguna gitu buat perkembangan perkembangan perencanaan wilayah dan kota khususnya mungkin juga bisa di sektor-sektor lain. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang saya ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menerapkan AI. Jadi, gimana sih kalau kita sebagai planner, kita ingin mulai menerapkan AI ini dalam mungkin mulainya dari keseharian sampai akhirnya di tingkat project atau lain-lain seperti itu. Jadi, pertama itu pemahami teori dan konsep AI. Jadi kita bisa mempelajari dasar-dasar AI dan penerapannya dalam perencanaan. Mungkin kalau dasar-dasar AI bisa dipelajari dengan mengikuti mungkin webinar seperti ini. Lalu juga banyak juga jurnal-jurnal yang terkait AI juga bisa mengikuti online course dan lain-lain. Selanjutnya juga ada menguasai software dan tools. Jadi tadi saya ya mohon maaf karena tidak bisa mencontohkan. Cuman kalau misalnya ingin belajar software dan tools AI atau misalnya mungkin coding dan lain-lain itu di luar AI untuk data science itu masih banyak eh, tutorial-tutorial yang bisa dipelajari seperti GIS, simulasi, digital twin, dan open source AI tools seperti CADMapper dan lain-lain gitu. Jadi bisa belajar dari manapun. Selanjutnya juga belajar dari negara maju, jadi bisa mengadaptasi best practice dari negara maju yang telah menerapkan AI. Terus kolaborasi, kolaborasi antar dinas dan juga implementasi bertahap. Jadi kalau misalnya udah mulai menggunakan AI, bisa mulai dari proyek yang kecil dulu, lalu juga mengembangkan ke skala yang lebih besar. Seperti itu. Baik, next. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan juga mungkin kalau misalnya tertarik belajar tentang CAD Mapper dan juga belajar analisis set plan. Bisa juga mencari di tutorial di YouTube dan lain-lain seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih nih Zila sudah menyampaikan apa bahan paparannya. Rekan-rekan yang ini mau bertanya atau apa nanti mungkin bisa resen ataupun juga bisa ini melalui chat atau Ya, saya Pak. dan ya kayak gitu ya. Ntar sekedap Kang Hengki. Ini Oke. apa? Saya juga anu lagi ini mau apa ngebahas dan berikan catatan nih dari perspektif saya nih kebetulan di samping moderator jadi anu nih membahasnya ini. Ya, apa bisa ditampilkan ini Kang Arif slide 12. Jadi ada 5 slide lah yang saya inikan ya nanti. Sok slide 12 Kang Arif. Jadi ini kita jadi diskusi bersama lah. Ya, slide 12 ya. Langsung sekalian di-share juga ke ini
di apa namanya materinya ya Kang Arif. Ya, sekalian di share ya. Kak, ini betul 12 kah? Ya. Nah, ini apa? Zila. Iya. Jadi eh, ini juga akan menjadi persoalan kalau di dalam penerapannya di kita begitu ya. Kalau kita bicara dari hal yang ideal begitu. Karena mungkin dari aspek GIS dan citra satelit sudah cukup tersedia data-data demografi dan mobilitas juga mungkin sudah tersedia. Nah, yang sensor ini nih yang tadi sudah dicontohkan dan saya juga termasuk apa sering memantau yaitu apa data kualitas itu udara yang di Jakarta lumayan ini saya iqair.com itu saya lumayan mengikuti tayangan web tersebut begitu ya kalau mau ke Jakarta kalau mau ada kegiatan di Jakarta begitu ya. Nah kemudian juga Coba eh, begini. apa eh, pemasangan CCTV dan sebagainya tadi ya yang sudah diterapkan juga di Jakarta, Bandung atau kota-kota besar gitu kan itu juga menjadi sumber data tadi di dalam satu proses skenario perencanaan yang berbasis AI. Nah, ini yang sebetulnya mungkin di kita relatif mendasar, termasuk yang infrastruktur yang harus kita siapkan atau kita bangun begitu ya, karena itulah yang menjadi bahan untuk kita bisa melangkah pada apa proses AI-nya, kemudian juga nanti terhadap IoT yang kita mau inginkan begitu ya, sehingga manfaatnya akan terwujud begitu. Dalam konteks ini mungkin menarik tadi dengan rekomendasinya bahwa memang perlu nampaknya pelatihan dan pilot project gitu ya. Jadi sudah mulai aplikasi ini sebetulnya mulai dikenalkan kepada kota-kota yang lain begitu ya. Kalau tadi baru dikenal istilahnya karena memang apa ketersediaan data maupun diuji coba begitu ya di Jakarta, kemudian apa Pekanbaru ya, Semarang begitu ya, Bandung juga sudah mulai mengenal, Surabaya juga. Nah, itu mungkin juga ada satu dua aspek mungkin yang di dalam proses membangun data sampai kepada proses AI sampai kemudian kepada outputnya dalam tanda kutip memerlukan investasi pembiayaan yang murah begitu ya. Nah, itu mungkin dengan dimunculkan tadi pilot-pilot project tadi biasanya apa di dalam sistem pemerintahan kita ini kalau sudah ada wujud dan barangnya, kemudian sudah ada ekspektasi biaya dan harganya, kemudian juga mendapatkan manfaat dan keuntungan dari proses yang dilakukan tadi akan tertarik dan kemudian akan diikuti oleh kebutuhan yang lain. Kemudian next slide 13 Kang Arif. Ya, nah kembali bahwa kalau sudah masuk di dalam mungkin analisis, simulasi dan sebagainya, hal yang mungkin relatif mahal adalah tadi di biaya apa source untuk softwarenya lah begitu ya, sama apa namanya pemahaman terhadap proses penggunaan maupun penggunaan itu untuk analisis begitu. Tetapi nampaknya memang yang eh, sangat mendasar di kita karena infrastrukturnya masih memerlukan banyak yang harus kita siapkan itu adalah dalam hal tadi data ya. Jadi harus menempatkan sensor-sensor ataupun juga CCTV yang cukup banyak untuk kebutuhan penjaringan data tadi begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang slide 14.
Nah, ini yang eh, apa beberapa hal yang sebetulnya mungkin tidak mudah begitu ya. Ya, kebutuhan terkait dengan misalkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, partisipatif, dan transparan. Nah, ini yang mudah diucapkan sama dengan kata-kata koordinasi begitu, tetapi pada prakteknya yang memang masih sangat sulit di kita begitu ya. Karena tentu saja outcome dari proses penggunaan AI ini ke eh, tiga hal ini begitu ya akan menjadi smart. Kemudian partisipasi dari warga juga akan lebih meningkat karena saluran-saluran untuk melakukan koreksi atau masukan dan sebagainya akan semakin banyak. Nah, kemudian yang biasanya sulit nih di lingkungan pemerintahan kita ya masalah transparansi ini begitu ya. Jadi kalau ada proses-proses yang bisa memperlihatkan kondisi secara faktual atau transparan ini yang nampaknya sulit begitu. Ya, nah yang cerdas ini saya bisa tunjukkan ada banyak sekali ada beberapa ya cukup banyak juga kepala daerah di tingkat kabupaten yang tidak mau masyarakatnya cerdas begitu ya. Ini yang paradigma ini yang juga masih jauh dari tujuan untuk kita bisa mengarah kepada konsep smart city tadi. Ya. Nah, governance ini penting karena memang yang mengenerate proses sebetulnya kebutuhan dan sebagainya, kemudian juga penggunaan AI ini adalah sebetulnya dari sisi tata kelola pemerintah ini, ya dari sisi pemerintahnya. Kalau memang mempunyai goodwill yang sangat baik, tentu saja bisa dimulai sebetulnya dari hal-hal yang kecil tadi begitu ya. Sehingga nanti poin kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam ini pasti eh, akan mudah begitu. Tapi di aspek governance ini yang menjadi salah satu keyword yang akar persoalan dari eh, kita akan memanfaatkan atau menggunakan AI ini. Lanjut ke ini slide sebentar. Kemudian slide 18. 18 ya. Yang apa? Ada ini tahapan tadi. Ya, oke. Nah, Teh Zila ini yang menarik lah sebetulnya ini kan pola pikir yang selalu digunakan oleh teman-teman planner lah ya dari mulai pengumpulan data sampai kepada nanti proses kepada pengambilan keputusan. Ya. Tetapi persoalan mendasar tadi memang infrastruktur untuk mendukung yang di start awal ini yang masih kurang ya kita akui lah. Nah, sehingga kebutuhan terhadap AI terasa akan mahal karena memang di infrastruktur ini sebetulnya yang jauh lebih mahal. Jadi kalau mungkin bisa dipetakan juga sebetulnya dalam satu proses bisnis kita menggunakan AI begitu, biaya yang terbesar adalah saya kira mungkin di infrastruktur ini ya, Zila ya, Ya. untuk menyiapkan infrastruktur ini tadi begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kepada penyediaan bank datanya untuk penyimpanan ya kemudian juga kepada kebutuhan untuk software-softwarenya tadi begitu. Nah, selanjutnya sebetulnya untuk apa proses kita melakukan analisis dan sebagainya ini kan terkait dengan pengetahuan maupun keterampilan dari baik aparat maupun planner begitu ya untuk mengeksekusi tadi data yang bisa dimasukkan ke dalam software kemudian diarahkan atau mau ditujukan untuk kebutuhan apa sehingga nanti bisa menjadi alat untuk pengambilan keputusan baik melalui dengan dengan cara visual maupun
tidak secara visual begitu. Berapa persen sebetulnya di dalam proses bisnisnya kalau kita bisa katakan apa ada 6 Moderator. tahapan ini begitu ya. Biaya yang cukup besar ini kebutuhannya di bagian mana begitu ya. Ini akan menjadi apa namanya menarik kalau sebetulnya sudah ada pemetaan atau sudah ada referensi mengenai hal tersebut begitu. Kemudian yang terakhir slide 25 yang rekomendasi kayaknya deh. Ya, ini yang menarik sebetulnya di bagian yang apa pertama adalah bagaimana membuat satu peta jalan begitu ya untuk memetakan tadi persoalan-persoalan yang bisa dibantu menggunakan AI. Kemudian bisa dirumuskan kan infrastruktur apa yang harus disiapkan dari awal untuk bisa mensupport dari sisi datanya begitu. Nah, kemudian baru kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan software dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang juga di kita bukan sesuatu yang mudah karena ini kan bentuk lain dari koordinasi nih, integrasi data dan sistem informasi. Nah, ini yang pasti akan harus multisektor begitu dan sampai sekarang walaupun kegiatan-kegiatan juga sudah mulai diarahkan untuk multisektor, tapi tetap saja ada banyak bagian yang penting sebetulnya yang sering di-keep oleh sektor tersebut begitu. Nah, kemudian ini yang mungkin teman-teman apa akademisi juga mungkin sudah belum bisa mulai memberikan apa contoh-contoh lah simulasi dan sebagainya begitu ya berupa pilot project tadi ya untuk kasus-kasus yang dihadapi dari mulai apa kawasan perkotaan yang kecil, menengah, kemudian juga besar dan sebagainya. Ya. Nah, saya kira yang terakhir jelas ini adalah memang harus dilakukan satu ini kolaborasi karena kita tahu bahwa apa pemerintah adalah di pengambilan keputusan atau kebijakan dan penyedia anggaran dan sekaligus sebetulnya usernya. Nah, tetapi seringkali apa mereka tidak punya waktu dan kesempatan gitu ya selalu anunya berkilahnya adalah untuk memikirkan hal-hal demikian gitu sehingga mungkin akademisi dan industri ini yang artinya di sini juga teman-teman planner yang sebagai konsultan juga masuk di dalamnya yang bisa mulai apa merintis untuk memberikan contoh-contoh tadi yang di atas berupa pilot project tadi. Saya kira itu mungkin apa catatan yang ini bisa saya berikan begitu. Eh, ada yang mau ditanggapi dulu, Teh Dila, sambil nanti teman-teman yang lain menyiapkan pertanyaan ataupun juga eh, baik melalui chat maupun melalui resen gitu. Silahkan kalau mau ditanggapi tadi secara singkat aja yang Terima apa kasih saya Pak. sampaikan begitu. Tapi Ya, untuk apakah yang betul tadi memang yang menjadi udah kesulitan ya di untuk apa tadi namanya penyediaan infrastruktur dasar tadi, Teh Dila? Enggak. iya. Terima kasih Pak. Untuk yang tadi disampaikan tuh emang udah benar semua ya. Emang untuk pengembangan AI ini emang infrastruktur digital itu yang paling apa besar biayanya itu. Terutama kan karena teknologinya juga butuh yang canggih ya. Jadi emang tadi penyimpanan data itu butuh biaya juga. Terus belum lagi sensor-sensor itu juga cukup mahal. Jadi emang mungkin permasalahan di negara-negara berkembang itu juga mungkin investasinya juga masih kurang gitu ke arah-arah situ. Jadi ya emang ini tantangan juga sih buat Indonesia gitu, terutama untuk pengembangan kapabilitas apa SDM-nya, terutama yang planner dan yang menggunakan AI, juga untuk pengembangan infrastruktur digital. Itu sih intinya sih Pak. Oke, terima kasih. Ya. Baik. Oke.
Mangga ini silakan apa namanya Mas R dulu ya. Nanti habis itu Kang Hengki untuk menyampaikan. Ini sudah disampaikan itu untuk absensi sore ini. Kemudian mungkin bahannya Kang Arif materinya bisa disampaikan lewat chat biar juga sambil nanti apa eh, Pak Hermawan menyampaikan ininya teman-teman juga bisa buka-buka tadi halaman tadi untuk merefresh materinya. Enggak. Silakan Mas R. Ya, terima kasih Mas Adi, Mbak Zila. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lama nggak ketemu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Dulu berapa tahun yang lalu ya, masih Pernah bekerja pakai dengan dulu ya. Pak R. Ya, oke oke. Iya. Jadi begini, jadi AI ini memang sesuatu yang sungguh luar biasa ya, sangat sangat menjanjikan. Tapi saya ada beberapa sedikit catatan tentang ini ya. Ya, meskipun tadi Mbak Zila sudah bilang bahwa peran planner itu tidak akan tergantikan gitu dengan AI ini. Tapi kalau kalau kita lihat karakteristik AI itu yang dia machine learning, dia bisa mengumpulkan big data dan kemudian dia bisa gabung dengan fisik gitu kan, IoT misalnya kan sebetulnya ini menjadi sesuatu yang menurut saya sih menakutkan ini. Coba bisa kita bayangkan ya, misalnya dengan AI tersebut deskripsi awal ya, rona awal lah katakan itu dengan peta segala macam semakin semakin detil itu bisa dipolakan, kemudian dia bisa lihat semua produk-produk rencana tata ruang, dia bisa simulasikan, dia bisa lihat polanya seperti apa gitu kan, digabung dengan data-data big data. Wah, itu hilang tuh profesi planners barangkali gitu ya. Udah nggak ada lagi tuh project dari ATR kali bikin RDTR apa segala macam, Iya. cukup pakai AI. Waduh, ini gimana ya? Gimana itu? Apakah menurut Mbak Sila, apakah itu nanti bisa terjadi seperti demikian? Atau kita harus dalam bentuk yang lain misalnya? Dulu tahun 80 berapa ya? 85 atau 84 itu saya belajar AI bersama Pak Budi, Mas Adi ya. Bersama Pak Budi ini Iskandar, masih dalam versi yang sangat sederhana, tapi di situ kita memang belajar bahwa bagaimana machine learning ini bisa mempelajari secara kognitif dari kemampuan orang gitu kan. Jadi ketika itu kita kumpulkan pakar-pakar, kita simulasikan pola pikirnya dan sebagainya, lalu kita jalankan, memang bisa gitu kan, ditunjang dengan ini. Nah, ini kan menjadi menurut saya sih ya menjadi ya mungkin tidak sekarang tapi beberapa tahun ke depan itu pasti akan bisa terjadi seperti itu. Atau yang kedua, kita harus masuk di sisi AI-nya sendiri. Nah, selama ini kan kita memposisikan kita sebagai user gitu. Sebagai user, kita tuh kan sebetulnya didikte. Nah, saya sering memberikan tantangan pada teman-teman, kita harus masuk di AI-nya itu, bagaimana membuat AI-nya sebetulnya. Karena kalau tidak, kita hanya sebagai user dan penguasaan data yang luar biasa oleh pihak luar itu kan betul-betul kita jadi didikte benar. Nah, itu bagaimana tanggapan Mbak Sila? Yang kedua, sedikit sedikit persoalan buat kita. Data-data kita ini itu tidak bisa diakses. Padahal luar biasa data-data di kementerian itu. Kita sudah punya kebijakan satu peta misalnya kan, kemudian kebijakan one data ya, satu data. Dan sekarang sedang disusun OSPP ya, One Spatial Planning Policy gitu kan. Tapi semuanya susah betul kita sebagai planner untuk mengakses itu. Kemudian masing-masing kementerian data-data sektor itu nggak nyambung gitu kan. Iya. Diperlukan suatu interface untuk menyambungkan itu. Nah, ini juga sesuatu yang luar biasa yang harus pada level yang lebih tinggi dari menteri untuk memerintahkan menteri itu supaya data-data itu bisa tersambung. Kalau itu semua bisa berjalan, kita profesi planner kita menjadi lebih gampang gitu kan. Jadi di sisi lain ini sebagai bermanfaat, tapi di sisi lain juga ancaman sebagai profesi planners. Gimana tanggapannya Mbak Zila? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Ya, saya mau menjawab pertanyaan Pak R ya. Jadi emang sih saya juga pernah ngajar di ITENAS ya tentang AI ini. Jadi ada juga yang nanya juga mirip dengan ini gitu. Gimana sih kalau misalnya AI itu menggantikan peran manusia? Nah, tadi kan Pak R juga menanyakan gimana sih kalau misalnya AI itu bisa sampai menggantikan peran planner karena emang kalau saya lihat sendiri ya kita ya hampir semua mungkin menggunakan AI ya terutama mungkin ChatGPT atau apa itu ChatGPT aja sendiri itu udah canggih banget gitu. Kita tanya sedikit jawabannya bisa banyak banget sampai analisisnya sampai detail. Cuman kalau saya sendiri sih melihat AI karena itu memang kecerdasan buatan ya. Jadi AI ini diprosesnya di komputer. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa keluar gitu dengan AI sendiri gitu. Karena kan planner itu menyentuh banyak hal ya. Jadi mungkin sampai bikin kebijakan, kebijakannya juga harus melihat manusia juga gitu. Jadi ada rasa-rasa yang kita bisa berikan sebagai planner dan juga kita kan mungkin survei langsung ke tempat juga dan juga melihat kondisi sosial dan juga lain-lain. Jadi untuk pembuatan kebijakan itu nggak bisa sepenuhnya dengan AI karena yaitu ada tadi itu sebenarnya yang bedanya komputer sama manusia itu adalah rasa yang kita punya itu dan karena otak kita kan dari Tuhan ya, sedangkan kecerdasan manusia itu komputer aja dan kadang-kadang juga jawabannya mungkin rigid juga dan kaku seperti itu. Sedangkan kalau analisis eh, sedangkan manusia itu kalau berpikir itu ya tidak sekaku komputer gitu. Jadi masih banyak hal yang bisa kita berikan buat kebijakan itu sendiri, misalnya diberi nilai tertentu dan lain-lain. Cuman emang saya lihat ini AI ini emang cukup cepat ya Pak ininya apa perkembangannya gitu. Jadi buat analisis-analisis itu emang udah makin canggih juga. Dan saya berpikir juga mungkin mirip juga dengan Pak R. Jadi eh, dengan perkembangan AI ini sendiri, jadi kita nggak bisa menampilkan bahwa AI ini terus berkembang ya Pak. Jadi bukannya kita kayak nggak mau belajar AI atau seperti apa gitu, karena takut digantikan atau misalnya nggak suka analisisnya seperti apa, tapi lebih sih kita lebih baik mengerti AI agar kita bisa memakainya dengan baik. Lalu juga apa output yang kita berikan juga bisa lebih baik seperti itu, Pak. Jadi emang tetap tetap aja sih mungkin ya mungkin pekerjaan kita lebih berkurang atau seperti apa, tapi mudah-mudahan sih saya harapkan juga tetap aja planner dibutuhkan oleh eh, ya ini untuk merencanakan wilayah dan kota di Indonesia seperti itu. Terus ya untuk data sulit diakses itu ya memang ya ini mungkin kalau saya lihat sendiri itu mungkin kalau Jakarta Satu kan emang banyaknya peta-peta, mungkin ada satu data, ada juga satu peta itu yang eh, tingkat nasional lah ya udah apa data-data tingkat nasional. Mungkin kalau belum terintegrasi, berarti ada yang kurang di implementasinya gitu. Sedangkan menurut saya ini sendiri data dan satu peta itu mungkin udah bagus juga di apa udah maksudnya untuk menggabungkan data-data dan peta-peta di Indonesia dari berbagai sektor. Cuma mungkin ya berarti kesalahannya masih di implementasi yang mengapa masih belum bisa diakses oleh masyarakat atau seperti itu. Jadi ya mungkin tetap tetap harus mungkin diawasin atau perbaikan di implementasinya itu Pak. Karena emang menurut saya sih udah cukup baik sih itu apa adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Karena kita memang butuh datanya gitu. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Oke, sebentar nih kan, Kang Hengki ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Tet nih, Bu Teti Armiati. Menarik nih. Bagaimana apabila data yang diambil oleh software AI itu salah atau hoax atau fraud? Yang pertama, kemudian dengan adanya AI, sejauh mana kita kehilangan skill set ini betul. Kemampuan kognitif, terus intuitif kalau istilah saya juga, teknik, ya itu juga bukan teknik ya, tapi teknik dari planner itu ya, yang dijadikan kekuatan sebagai planner. Ya, dua hal itu coba dari Bu Teti ini dulu. Enggak? Nah, Iya, kalau misalnya saya mau menjawab pertanyaan dari Bu Teti, eh, mungkin mengenai data yang diambil oleh software AI itu salah atau hoax itu memang mungkin karena AI itu dia mengambil dari berbagai data gitu. Misalnya ChatGPT dia mengapa bisa menghasilkan analisis yang cukup rumit itu karena dia sebenarnya mengambil dari berbagai sumber terutama dari website-website yang ada di komputer itu sendiri. Jadi memang masih mungkin sekali kalau misalnya ada hoax di situ. Jadi kadang-kadang juga saya mungkin coba-coba pakai ChatGPT bisa juga hasilnya salah karena mungkin sumbernya itu salah gitu. Mungkin dia ngambil dari data yang salah seperti itu. Dan juga
Tapi kalau menurut saya sih lebih baiknya mungkin ada juga yang lain seperti Perplexity dan lain itu ada sumbernya. Kalau misalnya kita mau lihat apakah datanya salah atau mungkin kalau misalnya kita lihat hasil analisis AI tersebut, lalu melihat kok kayaknya aneh atau seperti apa, kita harus melihat dulu sumbernya gitu. Jadi kalau bisa pastikan analisis yang ada itu ada sumbernya. Jadi kita bisa mengecek lagi ke sumbernya dan juga kita kan ikut berpikir lah mungkin dengan analisis tersebut kita pikirkan. Jadi nggak cuma ngambil eh, mentah-mentah dari AI tersebut karena kalau ngambil mentah-mentah ya kemungkinan ada salahnya karena ya AI itu yang memproses dari data-data yang banyak lalu dia proses lalu menghasilkan analisis tersebut. Seperti itu untuk yang tentang hoax itu. Jadi emang kita harus mericek lagi dari sumber yang ada gitu. Terus kalau misalnya dengan adanya AI kita bisa kehilangan kemampuan kognitif, ya itu juga mungkin sekali karena eh, ini yang mungkin yang saya sering pakai ya mungkin apa ya ChatGPT memang mungkin sering dipakai juga ada software-software buat meriset juga dan itu emang apa pekerjaan dan penulisan gitu. Cuman untuk kita tidak tidak kehilangan skill kita sebagai planner, anggap saja misalnya meriset dan juga menulis kayak gitu, ya berarti kita tidak apa ya namanya ya kita tidak boleh memakai seutuhnya hasil-hasil AI tersebut. Jadi harus dinalar lagi, dibaca lagi, dan ditulis ulang lagi seperti itu. Mungkin kalau analisis pemetaan juga bisa mungkin bisa mengambil datasetnya dari tadi misalnya digitasinya dari AI lalu tetap tetap dianalisis ulang dengan GIS seperti itu. Jadi sebisa mungkin sih ada kalau saya sih mengerjakan hal misalnya dengan AI ya tetap dibatasin itu jangan sampai hampir semuanya digunakan dengan AI karena dengan kita selalu menggunakan AI terus-menerus ya mungkin aja ada kemampuan kemampuan kognitif itu yang bisa berkurang. Jadi ya tetap ada setelah dapat datanya atau dengan analisis dasar kita bisa melakukan analisis lagi atau misalnya kita pikirkan lagi sehingga kita nggak tidak kehilangan kemampuan kita sebagai planner. Dan seperti itu, Pak, jawabannya. Oke, ya betul. Memang anu itu yang sebetulnya eh, apa dari pengalaman kalau kami ini yang senior-senior kan sebetulnya sudah malah jadi terlatih dengan sisi tadi aspek kemampuan kognitif, intuitif, kemudian apa solusi yang sebetulnya juga jauh lebih mudah gitu. Makanya saya bilang tadi agak teknik gitu ya. Eh, ada yang unsurnya shortcut sebetulnya, tetapi itu didasarkan karena tadi aspek intuitif yang terbangun pengalaman puluhan tahun begitu ya. Dan itu memang eh, dari saya juga beberapa kali ngetes ya dengan ke apa namanya ke ChatGPT, kemudian ke apa saya selalu manggilnya ini teh meta begitu ya, ke meta begitu ya untuk kalau di apa di eh, apa WA begitu ya. Nah, itu juga banyak sekali misleading seringkali begitu ya. Kalau hal-hal yang karena dia hanya memainkan data-data sekunder atau informasi-informasi yang ada di dalam bank data yang ada di dalam internet saja begitu. Tapi padahal kalau di wilayah perencanaan kita ini itu banyak sekali area yang sebetulnya informasi atau datanya itu belum ada atau belum common sense ya atau belum banyak begitu sehingga tidak bisa menjadi pembanding oleh dia untuk mengambil kesimpulan atau membuat pernyataan yang eh, mendekati kondisi yang ada. Oke, wah ini mangga Kang Imanda silakan ya singkat padat itu. Terima kasih. Eh, Terlambat saya. Ya, Kebiasaan itu kalau itu mah kebiasaan nggak usah dilaporkan. ya, ya, ya. Ini nih, saya mau menanggapi. eh, Kalau menurut saya ini sharing aja ya. Eh, Rasanya dunia AI untuk dunia tata ruang ini eh, hanya berkembang untuk basis data. Karena banyak sekali keputusan-keputusan yang kita buat itu dengan teknologi sekarang ya, kalau dalam pemikiran saya sekarang tidak bisa AI itu ikut serta gitu loh. Misalnya pada saat kita melakukan wawancara aja misalnya gitu kan untuk mengambil sebuah keputusan.
eh, kepada masyarakat begitu ya. Tapi input datanya mungkin nanti bisa diolah oleh AI gitu loh. Mungkin AI ini akan berkembang kepada pembuatan peta-peta saja kalau menurut saya gitu ya. Nah, jadi eh, dengan berkembangnya AI justru kalau menurut saya eh, apa tidak memundurkan eh, kemampuan kognitif kita. Justru malah tambah akan ada sesuatu sesuatu pendalaman yang baru dari yang selama ini mungkin belum terjangkau begitu. Jadi dengan ada bantuannya AI dalam sistem manajemen database, nah kita lebih punya waktu, punya tenaga untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan AI. Mungkin begitu dari saya, Bu Nusaibah Adzila. Terima kasih. Ya, baik Pak. Ya, saya juga setuju dengan pernyataannya. Jadi, emang tadi juga disebutkan di presentasi juga bahwa AI itu ya tadi sebagai pendukung gitu buat pengambilan keputusan. Jadi, emang buat basis data itu cukup bagus gitu menurut saya buat apa efisiensi waktu tadi itu. Contohnya tadi misalnya apa buat contohnya kemacetan itu sendiri, kemacetan itu sendiri bisa dilihat bisa bisa langsung apa namanya lihat sensor lewat apa lewat CCTV dan lain-lain. Ya, emang buat basis data itu emang cepat lebih cepat gitu dengan menggunakan AI gitu. Jadi emang dalam beberapa hal ada juga bisa analisis yang bisa digunakan dengan AI. Misalnya tadi yang apa namanya yang untuk kemacetan itu bisa langsung lampu lalu lintasnya langsung bisa diatur dengan manajemen AI. Tapi buat beberapa hal mungkin yang tadi disebutkan oleh Bapak, yaitu lebih kalau apalagi surveinya buat masalah sosial itu emang menurut saya sih lebih peran planner itu lebih penting ya buat masalah sosial itu. Apalagi di Indonesia kan juga masyarakatnya macam-macam. Apalagi kalau kita harus wawancara dan lain-lain kita lebih mengerti apa bagaimana kondisi sosial masyarakat itu dibandingkan dengan menggunakan AI gitu. Jadi emang untuk beberapa hal mungkin ada yang bisa menggunakan AI misalnya buat energi dan infrastruktur, tapi buat beberapa hal juga planner itu perannya penting banget gitu untuk eh, permasalahan di perkotaan dan wilayah dan daerah gitu. Jadi mungkin memang kita bisa belajar dan bisa memadukan analisis AI dan juga kita bisa menganalisis lebih lanjut sehingga mungkin hasil keputusan yang didapatkan bisa lebih baik. Seperti itu, Pak. Mungkin dari Oke, saya. Ya, ini eh, saya kasih kesempatan nih yang jauh-jauh nih. Mas Ahmad Yani, silakan. Jauh-jauh dari Kaltim nih. Kalau ada yang mau dianu. Biasanya kan rajin nanya nih. Enggak. Makasih, Pak. Ya, ya Mbak Teh ya, Teh ya, tuh iya, Pak. udah saya Mbak ya. Ya, Salam kenal ya baru baik, Pak. ketemu sekarang. Iya, Pak. Begini, saya berpikir begini ya. Apakah di dalam AI ini tingkat akurasi data itu bisa diketahui ada kesalahan atau tidak itu ada nggak aplikasi yang bisa mendukung itu menurut pengalaman Teh Nusaiba? Karena begini, biasanya kalau aplikasi itu kan contoh kayak virus, virus itu dibikin pasti ada antivirusnya, ya. Ini. Nah, ada juga AI yang dibikin untuk apa? Membikin kemudahan, ya. Tapi ada juga yang ada permasalahan terhadap akurasi, tapi nanti ada juga aplikasi yang bisa mengatasinya. Nah, menurut pengalaman Teh Nusaibe bagaimana tuh? Apakah ada seperti itu gitu aplikasinya? Nah, sementara kita ini kan yang paling fenomenal ya. AI ini kan kebanyakan chat GPT ya. Ada Iya, pesaing Pak. yang lain ya. Nah, Benar. memang gini, AI ini kan permasalahannya juga kan selalu mengeluarkan biaya ya. Kita harus aktifasi dengan yang full version ya. Sementara kita ini kan mengandalkan yang selalu gratisan. Nah, ada yang gratisan AI yang ada kayak Cici, kemudian kayak DeepSeek atau apa segala macam itu. Nah, menurut pengalaman Tayanu Saiba, yang mana yang terbaik nih yang terkait dengan kita sebagai planner ya untuk menggunakan AI yang kemampuannya mumpuni dan mendukung dari profesi pekerjaan kita. Terima kasih itu aja. Iya, Pak.
kalau misalnya buat aplikasi sendiri sih saya sampai saat ini belum tahu ada atau tidak ya Pak. Ya paling saat ini yang ada aplikasi itu AI detektor. Jadi kita bisa mengetahui tulisan tulisan misalnya itu ditulis oleh AI atau manusia itu udah ada. Jadi kayak misalnya tulisan ini 90% menggunakan AI itu udah ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat mengetahui akurasi data itu sendiri saya sih belum tahu sampai sekarang. Cuman mungkin kalau misalnya kita memakai chat GPT atau lain-lain, kalau misalnya ada data yang menurut kita aneh atau misalnya kayak kok nggak mungkin gitu, mungkin bisa diceknya hanya melalui sumbernya sih Pak. Kalau ChatGPT agak kurang buat sumbernya, tapi kalau misalnya eh, software-software riset yang lainnya itu udah keluar gitu sumbernya itu dari mana gitu. Jadi kita bisa ngeklik sumbernya itu apakah dari website yang terpercaya atau enggak. Jadi kalau misalnya hasil dari tulisan tersebut diklik sumbernya itu sumbernya yang terpercaya mungkin itu udah insya Allah benar gitu. Jadi sedangkan kalau misalnya diklik sumber dari Wikipedia ya mungkin aja itu adalah data salah atau hoax kayak gitu. Jadi kalau setahu saya sih mungkin masih seperti itu yang apa manual. Jadi belum belum ada sih Pak sampai saat ini mengetahui buat akurasi data. Oke, Seperti itu ya, Pak. makasih. Iya Pak. Jawabannya memuaskan. Jadi Iya. kondisinya seperti itu masih sekarang ya. Oke, yang Iya. pertanyaan yang selanjutnya yang singkat saja. Teh Nusaiba untuk sekarang sering menggunakan ada nggak kemudahan itu nggak? Jadi dalam Ya, hal memutuskan dalam pekerjaan perencanaan kita sebagai planner. kadang-kadang sih Pak, tapi ya apa untuk AI ini saya batasin biasanya sih buat pencarian data atau misalnya tulisan seperti itu karena kalau kesananya terlalu sering menggunakan AI nanti ada saatnya eh, misalnya tulisan itu pakai yang kayak gitu. Karena AI ini juga kan bisa tersandung plagiarisme juga jadi emang biasanya saya batasin saja gitu penggunaan AI-nya sampai batas tertentu gitu biasanya pencarian data analisis pun yang masih dasar aja gitu Ya, jadi Pak bisa Muhammad sama-sama Oh, Adilono, terima kasih udah jawabannya. ada. Ya, Oh, luar biasa. Ya, Oke, terima kasih. ya. halo. Oh ya, siapa? Silakan. Ini Thank you, ada lagi. Pak. Oh ya, Kang Hengki mangga. Ya, dari Oh, Depok. Ya, Mbak, saya mau nanya nih. ya Sebenarnya kan ya kita semua sih planner ya di sini ya. Semua di sini iya planner mengerjakan perencanaan ya dari awal sampai akhir lah segala macam. Nah, kira-kira apakah ada analisis yang harus dilakukan planner yang tidak bisa dilakukan oleh planner tapi bisa dilakukan oleh AI gitu loh. Kira-kira kita nggak bisa ngerjakan nih secara manual lah, secara ya konvensional ya. Terus kita AI, kira-kira analisis apa tuh yang bisa dilakukan AI yang tapi kita tidak bisa lakukan gitu. Dan kita butuhkan itu untuk perencanaan gitu. Kira-kira seperti iya itu. Terus kedua tadi ya nyambung Pak R dan Pak Imanda ya. Itu kalau 10 tahun lagi, kalau misalnya kita sudah dikuasai AI, kita nggak perlu uji kompetensi dong. Yang mau jadi uji kompetensi AI-nya dong. Kira-kira begitu ya, ya Pak Adi ya. Robotnya berarti ya. Iya. IAP bubar, IAP bubar. Bubar ya, Pi. LSP juga gitu kan. Nah, ini AI itu kemudian yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Nanti pas lagi di apa namanya? Perda segala macam ini siapa nih dulu yang ini plannernya siapa gitu kan? AI. Udah selesai. Betul, 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 Iya, betul. iya, Kira-kira iya. begitu. Terima kasih. baik Pak untuk tadi yang saya coba jawab aja tapi sebenarnya mungkin masih mohon maaf kalau masih kurang juga paling kalau misalnya yang tidak bisa dilakukan planner eh, hanya apa ya saya kurang yakin sih. Tapi mungkin tadi kalau dia udah tadi saya udah jelaskan itu ya biasanya sih yang skalanya besar dan memakai big data itu sendiri. Jadi kalau misalnya eh, analisisnya analisis buat skala besar ya Pak ya. Mungkin buat planner mungkin cukup butuh waktunya mungkin panjang sekali atau berat banget. Jadi misalnya prediksi kualitas udara seperti itu.
harus pakai sensor dan secara real time itu kan kalau AI kan kayak cepet banget bisa mengetahui polusi udaranya seperti apa dan langsung bisa memproyeksikannya gitu di peta. Mungkin untuk planner agak sulit. Biasanya sih emang kalau yang saya tahu memang yang biasanya berhubungan dengan big data itu sendiri gitu. Biasanya bisa dipakai AI gitu Pak. Jadi keunggulannya dia real time lah istilahnya ya. Real time ya dan bisa biasanya buat skala Heeh, besar sih Pak big datanya gitu. iya. Ya, Oke, oke, oke. yang Oke. membangun IoT kan tetap kita, Kang Hengki. Iya benar. Nah, Ya, itu. betul, Pak. Jadi kalau Ya kayak yang GIS juga kan mungkin itu kan bisa kita menentukan dibantu lokasi kan kan. apa yang diotak-atik machine learning-nya sama big datanya begitu ya. Tapi yang IoT-nya prompt, komen begitu ya kan kalau yang